Ini ada pertanyaan, Ustadz, kenapa Ustadz ceramahnya tazkiyatun nufus dan adab terus? Kenapa tidak membahas akidah seperti tauhid asma wa sifat atau permasalahan mengenai meminta syafaat kepada Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Jazakallah atas masukannya dan pertanyaannya. Yang pertama, karena memang saya lemah. Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kalau manusia dengan berbagai macam kelebihannya saja dikatakan lemah, apalagi yang berbicara di hadapan antum pada detik ini yang banyak sekali kekurangan. Jadi nggak mungkin saya mengcover semua materi yang ada di dunia ilmu. Pasti ada yang miss, pasti ada yang tidak terbahas, pasti ada yang kurang dan lain-lain. Karena kita semua lemah, kita semua terbatas waktu, tenaga, dan tentu saja ilmu. Contoh masalah ilmu, kita nggak boleh membahas masalah di mana kita bukan ahlinya di sana, bukan spesialisasinya di sana. Makanya Pak Syekh Sa'ad Asy-Syadzili mengatakan, kalau Anda ingin tahu apakah orang yang di hadapan Anda punya adalah apa tidak, karena kan nanti pekan depan kita akan bahas yang kita tanya, yang kita pelajari, dia harus punya dua sifat, sifat ilmu dan sifat adalah. Nanti kita akan jelaskan. Nah, gimana cara tahu dia punya sifat adalah? Salah satu cara yang simpel adalah Anda lihat apakah dia berani bicara di bidang yang bukan faknya, di bidang yang bukan keahliannya, di bidang yang bukan spesialisasinya. Kalau dia berani bicara, maka dia bukan adalah, kata Syekh Sa'ad. Jadi dia tidak memiliki sifat adalah, karena orang yang punya adalah dia nggak akan berani bicara sesuai di bidangnya. Itu poin. Dan kita semua sangat terbatas. Jadi jelas kita nggak bisa mengcover semuanya, dan itu kita akui. Dan jazakallahu khair atas masukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang mengakui dirinya lemah, maka dia harus buat skala prioritas. Karena dia nggak bisa ngerjain semua, ilmunya juga terbatas. Dia harus buat skala prioritas. Dan skala prioritas, khususnya bagi kita yang awam, khususnya ketika kita buka majelis dari awal, jadi kita buka majelis dari awal, maka kita ikuti arahan para ulama. Apa arahan para ulama? Di antara mereka menyarankan kanu yata'allamuna al-adab qabla al-ilm. Ibnu Mubarak mengatakan para sahabat, para tabi'in itu belajar adab sebelum ilmu. Jadi kan kita berusaha mengikuti salafus saleh, kita berusaha mengikuti para ulama-ulama klasik. Nah, para salafus saleh mengatakan mereka itu belajar adab sebelum belajar ilmu, sebelum masalah-masalah yang pelik, masalah detail. Dan itu juga penjelasan Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan surat Ali Imran ayat 79. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita bahas, adab itu jangan dipikir adab makan saja, adab minum, adab bicara, karena adab sangat komprehensif. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa agama ini semuanya adab, semuanya adab dan akhlak. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab, sebagaimana dalam Tahdhibus Sunan ya, mereka mengatakan adab itu kalau kita klasifikasikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab kepada Allah atau akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Jadi jangan dipikir adab itu hanya sekedar santai dan seterusnya. Enggak, adab itu komprehensif. Dan yang pertama kali adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika kita belajar tentang adab, berarti yang pertama adab kepada Allah. Dan apa adab kepada Allah? Ya tauhid, ya asma wa sifat, dan seterusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, ketika misalnya kita belajar Tadhkiratus Sami, buku yang kita pilih pun di malam hari ini bukan pilihan kita kan. Siapa di antara antum yang kasih saran, kita bahas buku ini aja Pak Ustadz? Nggak ada. Dan ini juga bukan ide saya. Ini arahan para ulama. Dan kita sudah bahas di awal-awal. Ini disarankan Syekh Bakar Abu Zaid. Ini disarankan Syekh Mubarak Furi. Ini disarankan oleh banyak para ulama sampai hari ini. Salah satu ulama besar, Syekh Shalih Utsaimin, salah satu buku yang diajarkan di awal-awal ini Tadhkiratus Sami. Yang dibahas di awal-awal adalah Tadhkiratus Sami. Jadi dan juga ini juga nasihat juga dari Ibnu Qasim dalam kitabnya Dalil ala al-Mutun atau Dalil ila al-Mutun al-Ilmiyah. Jadi ini nasihat dari para ulama, kita hanya ikutin saja.